Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara semuanya. Jumpa lagi malam ini. Kita akan sedikit mengurangi bangsa jin kafir atau bangsa jin-jin hitam. Mudah-mudahan bisa banyak yang kita kurangi, yang kita tangkapin ya. Mudah-mudahan diijabah Allah. Nah, bagi yang ingin datang ke sini sampai Jumat jam 8 pagi. Sabtu Minggu bisa nggak? Bisa saja, tapi harus ada janji dulu kalau Sabtu Minggu ya. WA saja. Nah, jadi malam ini saya akan coba membantu salah satu saudara kita yang mana sudah menjadi kesehariannya beliau adalah pencari ular. Setiap hari mencari nafkahnya adalah mencari ular atau nangkep-nangkepin ular ya. Nah, tetapi saat ini sedang terbaring sakit setelah menangkap ular yang ya lokasinya lokasi angker gitu. Ada ular lalu ditangkap, ternyata sakit parah. Dan sekarang kondisinya cukup mengenaskan. Ya kita langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Jadi mengenaskannya adalah kondisi fisiknya yang bersisik seperti ular ya. Jadi bersisik. Bersisik itu gimana ya? Jadi semacam ya sisik ular aja, seperti sisik ular gitu. Pokoknya menyedihkan, kasihan. Kita doakan beliau semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, ini juga pas syuting saya malam Jumat. Nanti habis syuting saya langsung ada acara tawasulan berjamaah. Nah, kalau untuk wilayah Kuningan datang aja setiap malam Jumat kalau mau ketemu. Kita langsung aja. Bismillah. Awas dulu, pinggir dulu. Mana Mik? Hah? Itu ya, Dik. Dengan siapa kamu? Kamu dengan siapa ini? Oh, yang menuntut semua itu. Ya, kalian berarti pelakunya. Siapa kamu? Kamu yang siapa? Kenapa tiba-tiba ada di wilayah rumah si bapak ini? Aku ditugas selundup oleh raja. Oleh raja? Ya. Untuk mengambil kembali. Mengambil apa? Keluarga kami. Keluarga. Kan sudah dibuang lagi, sudah dilepas lagi di tempat kalian. Sudah dilepas lagi di tempat kalian. Manusia itu mengganggu. Mengganggu siapa? Keluarga kami. Ya dia nggak tahu kalau itu adalah bangsa kalian. Dia nggak tahu, nggak ngerti. Dia menangkap anak raja kami. Menangkap anak raja? Ya. Memang seperti apa itu bentuknya? Kan ular biasa yang ditangkap. Memang. Tapi waktu itu anak raja kami sedang menyamar sebagai ular. Tapi kebetulan bertemu dengan manusia itu. Hah? Menyamar sebagai ular? Iya. Kan yang ditangkap hanya ular warna apa ya kemarin kan? Merah. Itu jelmaan itu dia. Merah kuning ya? Iya. Itu jelmaan kuning itu dari pakaian anak raja kami yang dipakai. Warna kuning itu? Iya. Terus merahnya? Merah itu sebagai mahkota yang dipakai ya. Bahwa dia seorang pangeran di kerajaan kami. Tapi terus si bapak itu kenapa sakitnya bersisik kayak ular? Hubungannya apa dengan? karena waktu itu tidak langsung dikembalikan. Tidak langsung dikembalikan apanya? Waktu itu langsung dikembalikan. Tapi beberapa hari kemudian baru dikembalikan. Itu salah sendiri. Salah sendiri. Salahnya apa di mana?
Kan nggak tahu kalau itu bangsa Salahnya, kalian. dia mengambil salah satu keluarga dari raja kami. Lah orang nggak ngerti kalau itu raja kalian, kan nggak paham, nggak tahu. Sudah jelas warna dari ular yang lain itu berbeda. Beda. Di tempat itu tidak ada yang warna merah dan kuning. Harusnya Iya ya. manusia itu sadar. Ada ular warna merah nggak ya? Jarang ya. Jarang sih ular warna Memang merah. ada kuning. ular yang berwarna merah, tapi di tempat itu sangat sulit dan tidak ada yang warna seperti itu. Iya, kalau merah dan kuning memang saya akui memang jarang. Seharusnya sudah tahu dari warna bahwa itu sudah memiliki kelebihan. Jadi jangan ditangkap sembarangan. Ya intinya manusia kan tidak melihat yang sebenarnya seperti apa. Parhan kamaturan. Kadiharep. Manusia juga tidak Parhan mau kadiharep. kehilangan keluarganya. Raja kami pun tidak mau Apanya? kehilangan keluarganya. Iya, tidak ada yang mau kehilangan keluarga. Makanya Tapi kenapa manusia itu mengambilnya? Harusnya waktu diambil itu sudah diberitahu bahwa ketika manusia itu membawa ular itu terasa sangat berat. Seharusnya itu sudah menjadi pertanda. pertanda apa? Bahwa yang dibawanya bukan ular biasa, tapi manusia itu tetap membawanya sampai ke rumah. Jadi gini, Allah menciptakan bukan hanya manusia, tapi Allah menciptakan ribuan makhluk di dunia ini. Aku tidak peduli karena awalnya kami tidak mengganggu manusia. Itu salah manusia. Dan makhluk itu berkaitan dengan bangsa manusia. Ada yang bahkan dimakan oleh bangsa manusia. Anak dari raja kami awalnya tidak. Dan memiliki manusia, niatan untuk mengganggu manusia. manusia diciptakan oleh Allah itu tidak mudah melihat bangsa kalian. Meskipun bangsa kalian bisa melihat kami, tapi kami kesulitan melihat bangsa kalian. Nah, di situ kalian harus paham bahwa ada batasan. Tapi memang awalnya raja kami tidak ingin berurusan dengan manusia. Tapi sudah 3 hari lamanya anak raja kami tidak dikembalikan oleh Sudah manusia. dikembalikan, sudah. Iya, tapi menunggu waktu 3 hari. Itu sangat Ya sudah, lama. yang penting sudah dikembalikan daripada dipotong. Saya cari lagi nanti. Saya potong kepalanya nanti ular itu. Tapi manusia itu sudah terlanjur terkena bisa raja kami. Oh begitu. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya. Oh jadi sebelum ketemu langsung kena bisanya. Sebelum manusia itu mengantarkan, Oh sudah terkena bisanya terlebih dahulu. Iya, Pada sudah akhirnya seluruh badannya itu mulai mengering dan mengelupas karena terkena bisa dari raja kami. oh ya, paham. Ya bingung ya kalau begitu. Karena Itu sudah nanti juga akan sembuh sendiri, tapi butuh waktu lama. Mungkin terasa sangat panas di tubuh manusia, tapi itu tidak mengakibatkan kematian. oh begitu. Iya, Benar ya. Jaminannya apa? tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kalian berdua jadi jaminan. Tidak bisa seperti itu. Kalau ada Aku apa-apa, sudah memberitahukan memberitahukan raja siapa? kami tidak bermaksud untuk manusia, karena waktu itu anak raja kami ketika menjelma sebagai ular, dia sedang memata-matai kerajaan yang sebelah. Kami memiliki urusan dengan kerajaan yang sebelah, tapi sayangnya manusia itu keburu datang mengambil anak raja kami. Ya intinya itu salah paham ya. Kalian harus ingat, manusia tuh nggak bisa melihat kalian sesuka hati. Jadi banyak keterbatasan Raja manusia. kami hanya memberikan pelajaran kepada manusia itu. Yang pertama, Apa ada obat ketika penawar? waktu dibawa terasa berat. Dan yang kedua, ketika nyampe ke rumah, dia terasa sesak di darah. Apa ada obat penawar? Tidak ada. Sebetulnya kalau ingin lebih cepat dibantu dengan penyembuhannya, karena itu terasa sangat panas. Saking panasnya kulit dari manusia itu bisa mengelupas, melembung. Itu
racun dari raja kami. Penawarnya itu tidak ada, tapi bisa dibantu secara agar lebih cepat penyembuhannya. Gimana cara bantunya? Kalian berdua tahu nggak? Aku sendiri tidak mengetahuinya. Raja kamu sekarang lagi apa? Di mana? Ada. Ada. Dia Masa nggak ada penawar? sedang melihat ke sini. Masa tidak ada penawar sama Tidak sekali? ada. Yang aku ketahui, kami ketahui bahwa racun itu tidak ada penawarnya karena dia tidak mengarah untuk mengambil nyawa manusia. Tapi itu bisa berakibat fatal terhadap bangsa kami, bangsa jin. Fatal bagaimana? Ketika racun itu menyentuh sedikit saja di tubuh bangsa jin, itu akan hangus terbakar, mengakibatkan kematian. Oh begitu? Iya, Bangsa kalian pun bisa terkena? iya. Kok bisa begitu ya? Tapi ke Berarti manusia itu tidak ilmu dia? berbahaya. Tidak mengakibatkan kematian, hanya Oh, saja iya. sedikit panas sehingga tubuhnya tidak mampu menahan. Berarti itu memang ilmu dia? Ya, aku tidak mengetahui penawar-penawarnya. Kami semua tidak diberitahukan. Hanya raja kami mungkin mengetahuinya. Oh hanya raja kamu yang Ya. tahu? Tapi sebelum ini juga memang ada manusia yang terkena seperti itu. Oh ada Tapi, juga? Iya, dia membutuhkan waktu 3 bulan purnama baru kesembuh. Wah 3 bulan purnama, Ya. 3 bulan berarti lama banget. Ini kan udah mau 3 bulan dia. Udah 2 bulan setengah. Ini berbeda. Manusia ini awalnya memiliki kekebalan tubuh lebih dari manusia-manusia yang lain pada umumnya. Sehingga racun itu membutuhkan waktu untuk bereaksi. Ya karena si bapak ini juga suka ngobati orang, suka bantu orang. Jadi punya Mungkin keilmuan. sekarang itu terkena. Mulai racunnya itu mulai menjalar dan mulai memasuki tubuhnya. Sebetulnya racun itu sudah disemburkan sudah dari awal ketika waktu purnama yang keempat mungkin. Aku tidak tahu, lupa lagi waktunya. Tapi sekarang mulai baru terasa karena manusia ini memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Jadi kamu yang memimpin di sana? Iya. Ini Aku dia yang sebagai memberi apa? masukan. Dia sebagai apa dia? Dia sebagai pelatih atau yang sering melatih para prajurit-prajuritnya, dan aku yang diutus untuk mengawasi mereka. Diutus untuk mengawasi mereka bagaimana? Ketika mereka sedang latihan atau sedang melakukan sebuah penyerangan, akulah yang diutus untuk mengawasi agar semuanya berjalan dengan sebaik mungkin. Kami sedang memiliki permasalahan dengan kerajaan yang sebelah. Karena itulah kami selalu waspada. Kalian saya tangkap dulu ya. Saya tidak mau. Tapi kamu jika ingin mendapatkan jaminan, tangkap saja dia. Karena Baik. aku harus melaporkan kepada raja. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum an khalaqnakum abasya wa annakum ilaina la turja'un fatalallahu limanul haqq. Aku tidak keberatan jika kamu menawan dia sebagai jaminannya. Iya, dia saya tangkap. Tapi kamu juga akan saya tangkap. Kenapa seperti itu? Kenapa? Tidak melakukan kesalahan. Jika kamu ingin menangkap, tapi tangkap saja raja, karena raja yang menyemburkan misa itu. Jika kamu mau, bisa aku panggilkan raja itu. Kalau begitu panggil rajamu. Baiklah. Nah, udah masuk. Itu rajamu sudah datang. Iya. Kalau begitu, aku sudah memanggilkannya. Aku kembali lagi mengawasi mereka. Mengawasi siapa? Kerajaan yang sebelah sedang akan melakukan, karena sangat berbahaya jika raja tidak ada di kerajaan. Itu. Ya, Ya udah, kamu pulang. Ternyata ini.
Sebentar. Ini adalah salah satu Tilu bungkus. Rokoknya tilu. Kamu sepertinya aneh ya tinggal di sini. Kamu merasa aneh tinggal di sini? Aku merasa aneh. Hmm. Ada yang menarikku ke sini. Tetapi yang aku rasakan banyak sekali. Apa? Aku baru pertama kali menemui tempat seperti ini. Masa? Saya dengar kamu adalah seorang raja. Saya mendengar itu. Apa betul kamu seorang pemimpin, seorang raja? Iya. Aku yang memimpin Ada yang mau saya tanyakan. kerajaan. Dua. Ada yang ingin saya tanyakan. Apa yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Berkaitan. Berarti kamu yang menarikku ke tempat ini. Iya. Ada urusan apa kamu menarikku ke tempat ini? Urusannya adalah kamu kemarin meracuni manusia. Manusia itu karena memasuki wilayahku dan salah satu dari tentaraku. Sekaligus keluargaku ada yang tertangkap. Dari keluargamu ada yang tertangkap. Ya, Kan sudah dikembalikan. Kenapa harus diracuni manusia itu? aku sudah memperingatkan. Segera kamu kembalikan, tetapi itu kembalikan setelah 3 hari. Dikembalikan Sedangkan sehari. waktu itu sedang terjadi pertempuran antara kerajaan kami dan kerajaan di atas sana. Sebenarnya yang tertangkap itu sedang terluka karena tidak segera terobati. Maka dari itu kami terlambat. Memang sudah dikembalikan, tetapi sudah tidak bisa tertolong. Tidak tertolong oleh siapa? Oleh kami. Kenapa nggak ada penawarnya? Penawar itu ada di alam kalian Terus sendiri. tidak tertolong jadi gimana dong akhirnya? Akhirnya sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah tidak bisa bekerja lagi. Apanya yang tidak bisa kerja? Keluargaku sekaligus prajuritku yang tidak tertolong itu sudah tidak bisa bekerja. Yang Oh, akhirnya itu menjadi beban bagi kami. kan tidak diapa-apakan. Memang tidak, tetapi waktu itu seharusnya cepat dilepaskan atau dikembalikan ke tempat. Karena sudah melalui 3 hari, berarti sudah terlambat. Karena waktu itu dari kerajaan atas sana mengirim pasukan dan meracuni. Ya itu kan kesalahan kerajaan sana, nggak ada hubungan dengan manusia ini. Aku sudah peringatkan. Harusnya segera
lepaskan atau dikembalikan ke tempat. Oh ya, jadi pengembaliannya pas momen yang sedang ada pertempuran. Jadinya terkena imbas. Ya, ya tapi nggak sengaja intinya. Ini Aku tidak sengaja melukai atau aku meracuni manusia itu. sekarang begini aja. Ini si bapak ini sembuh nggak nanti? Bisa, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Karena itu sudah terlambat. Tetapi Terus bisa biar saja. cepat sembuh bagaimana caranya? Harus itu. diapakan oleh saya? Aku sendiri penawarnya ada di tempat. Tempat mana? Nanti saya yang ngambil. Ada di situ waktu prajuritku ditangkap, dan di situ ada yang tertinggal. Itu hanya satu-satunya yang tersisa. Berarti saya harus ke sana dong. Ya, Waduh, saya nggak tahu tempatnya, jauh lagi. Ya udah saya ke sana nggak apa-apa lah. di situ ada pohon besar, dan di sampingnya ada pohon yang kembar. Apa itu wilayah kamu? Bukan. Bahaya nggak nanti itu? Nanti kerajaan, wilayah Tidak, kerajaan dia ya? karena itu ibarat lapangan yang sengaja tempat khusus kami bertempur, yang ditentukan itu tempatnya. Ya bisa Situ. saja. Wilayah itu kosong, tetapi kamu harus berhati-hati Berhati-hati gimana? karena di bawah sana ada kerajaan, tetapi bukan kerajaan seperti kami bangsa ular. Terus kerajaan kayak apa? Di situ ada kerajaan yang makhluknya itu tinggi besar dan berambut api. Di situ kalau tidak berhati-hati, mungkin kamu akan terbakar atau merasakan panas. Karena waktu manusia itu datang ke tempat itu, dia juga tanpa sengaja berpapasan dengan mereka, yang mengakibatkan tubuh mereka terasa terbakar. Ditambah lagi dengan bisa-bisa kami, racun-racun kami, yang tanpa sengaja mereka injak-injak. Tetapi ada penawar di situ. Kalau kamu beruntung, kamu bisa menemukannya. Kok kalau beruntung gimana maksudnya? Ada atau tidak? Ada, tetapi itu sangat kecil, sulit untuk diketahui. Tetapi tidak jauh di tempat itu ada. Dan itu harus ditambah dengan air dari alam kalian. Ditambah dengan air. Yang tanpa sumbernya. Air tanpa sumber. Bukan keluar dari dalam bumi. Tetapi air yang tanpa sumber itu harus dicampur lalu dimandikan. Tetapi itu tidak mudah. Harus beberapa kali. Berapa kali gimana? Harus 3 kali atau 4 kali. Dan setelah itu ada lagi. Harus berendam di air yang besar. Baru itu semua terkelupas. Karena sekarang mungkin sudah lukanya sudah cukup dalam. Begitu ya? Ya, Tapi sembuh ya harusnya. sembuh. Tergantung kalian bisa menemukan atau tidak. Katanya sembuh meskipun gak diobati. Ini gimana kamu? Mempermainkan saya nanti kamu. Tidak, aku tidak mempermainkan karena aku tidak ada urusan dengan kalian. Itu sembuh nggak nanti? Sembuh, tetapi cukup lama. Iya. Waktu lama. Iya, kalau pakai penawar lebih cepat. Ya, Jadi sebelum si bapak ini sembuh, kamu saya tahan dulu. kenapa bisa begitu? Kamu jadi jaminan karena kamu penyebab awalnya. Sebenarnya bukan aku. Ah, bohong, bukan aku. Itu tadi bilang kamu yang meracuni dia.
Anak buahmu sendiri tadi. Melampiaskan kekesalanku. Iya, sama saja, anak buahmu sendiri yang bicara. Mereka pun saya tahan. Kalau menahan mereka saja untuk jadi jaminannya. Nggak bisa. Kalau aku banyak urusan. Aku harus mengendalikan kerajaanku yang sedang bertempur. Tidak bisa, itu kesalahan kamu sendiri. Tidak bisa begitu. Sudah ada anak buahku yang lain. Bahkan itu panglima perangku. Karena Boleh saja kalian tahan. Kamu tahan, tetapi tidak denganku. Karena aku masih banyak urusan yang harus aku urus. karena yang bersalah kamu yang meracuni dia. Kamu yang meracuni dia, jadi ya kamu yang saya bawa. Aku hanya melampiaskan kekesalanku, kekecewaanku. Karena itu aku menebar racun-racunku. Nah, menebar racun. Kalau enggak kamu bawakan penawar itu. Saya nggak akan menahan kamu kalau kamu bawakan. Kalau begitu, kita harus bersepakat. Harus ada kesepakatan. Besok kalau tidak ada penawarnya, berarti saya cari kamu lalu saya tangkap. Aku akan antarkan, tetapi sebagai jaminannya, lepaskan. Tidak Dua. bisa. Kalau dilepaskan kalian lepas semua. Memang saya bodoh. Kalau begitu, kita berbarengan dengan penawar itu. Kamu lepaskan, aku juga berikan penawarnya. Ya, bisa. Tapi kalau kamu mengingkarinya, akan aku tambah malah penderitaan manusia itu. Tapi kalau kesepakatan itu memenuhi, aku akan berikan semua. Kamu bisa lepaskan. Kedua, Tapi tetap saja kalau kamu ganggu manusia, siapapun dia, maka kamu tetap salah. sebenarnya aku tidak pernah mengganggu manusia. Karena itu bukan wilayahku. Dan itu bukan berada di alamku. Itu hanya kebetulan. Betulan gimana? Kebetulan pas kami lagi bertempur, manusia itu lewat dan menangkap ular-ular di situ. Dan itu ada salah satu keluargaku, prajuritku yang tertangkap. Seharusnya manusia itu tahu segera lepaskan karena aku sudah memperingatkannya. Iya kan belum tentu tahu dia. Dia nyangka ya ular biasa. Karena itu juga aku juga tidak menyangka kalau semua itu berimbas kepada manusia. Ya udah, sekarang kamu boleh pulang, besok bawa. Sementara panglima kamu saya tahan. Aku harus datang ke tempat mana? Datang ke sini? Apakah ke tempat ini lagi? Iya, ke tempat ini lagi. Dengan satu syarat. Apa? Asalkan aku datang ke tempat ini dengan aman, tidak ada yang mengganggu. Iya, aman. Sama seperti sekarang. Kalau semua ada yang mengusik, mengganggu kedatanganku atau menangkapku, aku akan berurusan denganmu. Iya, boleh. Kalau begitu, kesepakatan itu, aku terima. Iya udah, kalau diterima cepat segera cari. Kamu lepaskan, Besok harus bawa. kamu lepaskan prajurit-prajuritku yang dua tadi. Lalu, aku berikan penawarnya. Iya. Kalau itu semua, kalau kamu ingkar janji, dan aku yang ingkar janji, kamu boleh saja tangkap seluruh keluargaku. Iya Aku bisa. sendiri. Boleh ya. Dengan satu jaminan, aku harus aman di tempat ini. Iya, Kalau kamu begitu, aman. Tepat tengah malam, besok aku akan datang kembali. Iya, boleh. Besok saya tunggu. Aku pergi.
Ya. Nah, jadi ternyata ada obat penawar yang dia miliki. Nah, jadi saya menahan kedua panglima itu supaya si penawar itu bisa nanti kita barter gitu. Tetapi nanti saya akan lihat apakah dia akan mengganggu orang kembali atau tidak. Jika mengganggu orang kembali ya tidak akan dikeluarkan. Biar mereka semuanya kita tangkap besok. Intinya ketika kita menemukan sesuatu hal yang cukup nyentrik atau cukup aneh, kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena tidak bisa dipungkiri Allah menciptakan bangsa jin dan manusia, dan tidak bisa dipungkiri bangsa jin itu berkaitan dengan manusia, dan tidak bisa dipungkiri makhluk yang Allah ciptakan apapun itu dia berkaitan dengan manusia. Mau virus, mau kuman, bakteri dan lain sebagainya tetap berkaitan dengan manusia. Apapun yang Allah ciptakan yang ada di bumi ini termasuk bangsa jin sudah pasti berkaitan dengan manusia. Tidak ada yang Allah ciptakan lalu tidak berkaitan dengan manusia. Allah menciptakan bintang, berkaitan nggak dengan manusia? Berkaitan. Saya bisa melihat bintang. Allah menciptakan bulan, berkaitan nggak? Berkaitan. Saya bisa melihat bulan. Jadi apa yang Allah ciptakan lalu tidak berkaitan dengan manusia? Jadi Allah menciptakan jin, tentu jin akan berkaitan dengan manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.